warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajajar Nur Habibah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fa'il. Fa'il merupakan isim marfu yang dibaca rofa yang menjadi pelaku pekerjaan. Kedudukan terletak setelah fi'il atau syibhul fi'il. Materi ini pasti dibahas di semua kitab nahwu dengan definisi yang berbeda-beda, tetapi berhubungan dan mengandung inti yang sama. Untuk lebih jelas mengenai definisi fa'il, berikut adalah definisi fa'il menurut beberapa kitab nahwu. Yang pertama yaitu dalam kitab An-Nahwu Al-Wadhi. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang didahului fi'il dan menunjukkan pelaku pekerjaan. Yang kedua yaitu dalam kitab Al-Ajurrumiyah, fa'il ialah isim yang dibaca rofa yang disebutkan dulu fi'ilnya. Yang ketiga yaitu dalam kitab Mutammimah Al-Ajurrumiyah, fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jauh sesudah fi'il atau kata yang ditakwil sebagai fi'il. Yang keempat yaitu dalam kitab Al-Alwiyah, fa'il adalah kalimat isim yang seperti rofaknya dua kalimat. Fa'il terletak setelah fi'il. Dari definisi yang berbeda-beda di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang terletak setelah fi'il atau kata yang ditakwil sebagai fi'il yang menunjukkan pelaku pekerjaan. Contoh-contoh fa'il ada di makalah itu yaitu burung pipit terbang, para siswa duduk, Hindun bergembira, 2 ekor kuda lari, seorang dokter perempuan pergi, para siswi keluar. Kalimat yang bergaris bawah berkedudukan sebagai fa'il karena sebagai pelaku pekerjaan. Yang kedua yaitu ketentuan dalam fa'il. Jika fa'ilnya mu'annats yaitu perempuan, maka fa'ilnya diberi tanda mu'annats. Untuk fi'il madhi ditambahkan tanis. Dan untuk fi'il mudhari menggunakan huruf mudhoro'ata. Yang ketiga yaitu pembagian fa'il. Fa'il dibagi menjadi 2 yaitu fa'il isim zohir atau fa'il isim domir. Berikut penjelasannya yaitu fa'il isim zahir yaitu fa'il yang zahir ialah fa'il yang tampak berdiri dari isim zahir. Fa'il isim zahir adalah fa'il yang tidak berupa kata ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadil Murtado, NIM T2019-1190. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang semula adalah maf'ul yang menggantikan fi'il yang terbuang. Adapun hukumnya naibul fa'il sama dengan fa'il, baik dari i'rabnya yang harus dibaca rofa maupun fa'il yang jatuh sebelumnya, yang harus sesuai dengan fa'il dari sisi muannas dan mudzakarnya. Akan tetapi untuk fi'ilnya, fa'il dari bentuknya maklum dalam kurung mabni maklum atau mabni fa'il. Sedang fi'ilnya naibul fa'il bentuknya majhul, bina majhul atau maf'ul. Contohnya wa khuliqal insanu dha'ifa, yaitu kalimat pasif yang artinya dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Dan kalimat aktifnya yaitu wa khuliqallahul insanu dha'ifa, dan Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Lafadz jalalah sebagai fa'il, al-insan sebagai maf'ul bih. Lalu dibuang fa'ilnya lafadz Allah karena sudah difahami yang menciptakan itu Allah. Fi'il membutuhkan fa'il, maka maf'ul bih menggantikan fa'il sehingga menjadi naibul fa'il. Yang kedua, naibul fa'il, pembentukan naibul fa'il. Fa in kana fi'lun madiyan dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih, wa in kana mudhari'an dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih.
Apabila fi'il madi dijadikan naibul fa'il, maka huruf awal didomakan dan huruf sebelumnya dikasrokan. Apabila fi'il mudhari huruf awal didomakan dan huruf sebelumnya difathahkan. Contoh fi'il madi, wa khuliqal insanu dha'ifa. I'rabnya khuliqa fi'il madi majhul. Insanu naibul fa'il dirofakan oleh dhammah dhahirah. Contoh fi'il mudhari, yudrabu zaidun, zaid dipukul. I'rabnya yudrabu. Fi'il mudhari majhul dirofakan oleh dhammah dhahirah. Pembagian naibul fa'il. 1. Naibul fa'il isim dhamir. Yang kedua, naibul fa'il isim dhamir. Contoh naibul fa'il dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 2. Gulibatir Rum. Sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatul Anifa, NIM T 2019-1157. Di sini saya akan menerangkan mengenai mubtada dan khobar. Pengertian mubtada. Mubtada adalah isim marfu yang menjadi pokok kalimat atau bebas dari amil lafadz. Dengan kata lain, bersifat amil maknawi, yaitu dirofakkan atau didomakan karena menjadi ibtida atau permulaan kalimat. Selanjutnya yaitu pengertian khobar. Khobar adalah isim marfu yang dimusnadkan atau disandarkan, yakni tidak akan ada khobar kalau tidak ada mubtada, dan mubtada itulah yang merofakkan khobar. Dengan kata lain, khobar berfungsi untuk melengkapi mubtada agar menjadi kalimat yang sempurna. Jadi, mubtada artinya yang diterangkan subjek, sedangkan khobar yaitu isim marfu yang menerangkan mubtada, predikat. Pembagian mubtada. Mubtada terbagi menjadi dua bagian, yaitu mubtada yang zohir dan mubtada mudhammar. Mubtada yang zohir. Mubtada zohir ialah mubtada yang isim atau kata bendanya sudah jelas diketahui. Mubtada zohir ada dua macam. 1. Mubtada yang mempunyai khobar. 2. Mubtada yang tidak mempunyai khobar, hanya mempunyai isim yang dirofakkan yang menduduki tempat khobar. Selanjutnya, mubtada mudhammar. Mubtada mudhammar ialah mubtadanya terdiri dari kata ganti seperti ana dan saudara-saudaranya. Pembagian khobar. Khobar ada dua bagian, yaitu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah atau kalimat dan bukan pula menyerupai jumlah. Contoh, Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Kedua-duanya isim mufrad. Selanjutnya, khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad adalah khobar yang terdiri dari jumlah ismiyah, mubtada dan khobar, atau jumlah fi'liyah, yaitu terdiri dari fi'il dan fa'il. Contoh, Zaidun qama abuhu. Zaidun jariyatuhu dahibatun. Contoh mubtada dan khobar dalam Al-Quran. Contoh yang pertama, di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dalikal kitabul la raiba fihi. Dalika adalah isim isyarah yang berkedudukan sebagai mubtada. Al-kitabu adalah musyarun ilaihi sebagai atfu bayan karena merupakan isim yang ada alnya, maka bisa diirobi sebagai naat, bayan atau badal. Jika tidak pakai al, berhukum sebagai khobar. La raiba fihi, jumlah di sini berstatus sebagai khobar. Contoh yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam. Ulaika berstatus sebagai mubtada dan khobarnya adalah ala hudam. Khobarnya berupa susunan jar majrur. Contoh yang ketiga.
Contoh mubtada berupa masdar muawwal dan khobarnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairul lakum. Antasumu adalah masdar muawwal yang berkedudukan sebagai mubtada dan khobarnya adalah lafal khairo. Contoh yang keempat. Contoh mubtada muakhar di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 7. Wa ala absorihim yisyawatun, di mana mubtada'nya adalah lafadz yisyawatun dan khobarnya adalah wa ala absorihim. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.